Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-16 dengan tema segala kemuliaan bagi Allah. Rasul Paulus dikenal sebagai seorang misionari dan pengkhotbah yang paling efektif. Kemanapun ia pergi untuk pelayanan. Dan begitu banyak orang yang bertobat melalui pelayanannya Rasul Paulus. Dalam surat Roma ini, Paulus menyebutkan 27 anggota jemaat Roma. Dalam surat ini, Paulus menulis bahwa ia selalu mengingat mereka dalam hatinya dan dengan kerinduan yang sangat besar untuk datang ke Roma dengan maksud dan tujuan untuk memberitakan Injil. Namun belum juga ada kesempatan untuk ia pergi ke Roma. Tapi sebelum ia diberikan kesempatan untuk pergi ke Roma, dia menulis surat terlebih dahulu untuk jemaat yang ada di Roma. Surat ini tidak hanya sekedar untuk mengungkapkan keinginan, bahkan kerinduan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di sana, melainkan juga banyak pesan serta nasihat rohani yang bertujuan untuk menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan jemaat dan pelayan Tuhan yang ada di Roma, agar mereka benar-benar menghidupi kehidupan yang telah lahir baru dan diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus dalam tulisannya ini juga memberikan pengajaran praktis tentang usaha untuk melakukan kebaikan dan hidup benar di dalam Tuhan. Semua ini akan terlaksana dalam kehidupan hanya dengan mengasihi Allah terlebih dahulu dan hanya dengan mempercayai juru selamat dan benar-benar hidup di dalam iman. Paulus sangat tahu bahwa saat dia menulis surat ini, jemaat yang ada di Roma sedang mengalami tekanan, baik dari orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri. Bahkan dalam jemaat pun akan terjadi konflik. Hal ini sangat mendasari surat Paulus ini, karena Paulus ingin menasehati seharusnya bagaimana sikap mereka terhadap keadaan yang mereka alami pada saat itu dan bagaimana harusnya peranan iman mereka. Perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 16 ini Rasul Paulus menulis bagian terakhir ada kata segala kemuliaan bagi Allah. Kata ini sangat menarik dan sangat memberikan pengajaran yang begitu berperan penting bagi iman orang yang ada di Roma pada saat itu. Itu disebabkan dalam katanya ini Rasul Paulus memperlihatkan bahwa dalam suratnya ini dirinya memberikan pengajaran penting akan firman Tuhan. Dia memberikan pengajaran akan Injil kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menyadari bahwasannya segala yang ia lakukan, bahkan ia bisa berikan surat kepada orang-orang yang ada di Roma, itu semua adalah suatu anugerah, kesempatan dari Tuhan, dan ia benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil agar benar-benar orang yang ada di Roma dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Mengapa Paulus mengatakan segala kemuliaan bagi Allah? Hal yang pertama, bahwa Allah sumber kuasa. Paulus sangat memahami keadaan mereka pada saat itu. Mereka memerlukan kekuatan rohani untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang begitu sulit. Bisa saja mereka tersesat dengan pengajaran yang ada, bisa saja iman mereka goyah, keadaan yang akan menjatuhkan mereka dalam dosa, bahkan bisa terjadi perpecahan di tengah jemaat yang ada. Paulus memberikan penekanan penting yang ia tuliskan di sini, bahwa hanya kuasa Allah saja yang harus mereka miliki agar mampu bertahan serta tetap memiliki iman yang kokoh. Kedua, Paulus menuliskan kata segala kemuliaan hanya bagi Allah, sebab bahwa hanya Allah sumber kebenaran. Paulus mengingatkan bahwa mereka harus waspada terhadap berbagai pengajaran yang diajarkan dan perlu mereka ingat bahwa segala pengajaran yang mereka dengar bahkan dapatkan, jika itu bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus, itu haruslah mereka hindari dan waspadai, sebab hal itu akan membawa mereka pada dosa. Paulus kembali menegaskan bahwa sumber pengajaran yang benar hanyalah ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di dalam siapapun juga.
Kebenaran hanya akan diperoleh jika memiliki iman yang taat kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa diperoleh jika tidak memiliki ketaatan. Dan Paulus kembali menasehatkan supaya tetap percaya dan tetap mempertahankan iman yang mereka sudah miliki. Sebab iman yang mereka miliki itu adalah iman yang benar, iman yang sanggup menyelamatkan mereka, dan iman itu juga yang akan memberikan mereka jaminan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, mengapa Paulus menulis segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan? Bahwa Allah sumber dari hikmat. Paulus menyadari ketika ia mengatakan hal ini tidaklah mudah. Namun Paulus sudah mengalami itu sendiri dalam kehidupannya, dalam perjalanan pelayanannya. Banyak hal yang ia alami, bahkan ia rasakan. Ia hidup penuh dengan tantangan, penderitaan, aniaya, dibenci, serta nyawanya pun terancam hanya demi memberitakan Injil. Namun Paulus tahu bahwa ia tidak akan dimampukan kalau bukan hikmat daripada Tuhan. Dan Paulus juga tahu ia melakukan semua demi kebenaran. Dan terlebih, hikmat Allah lah yang menuntun dia, yang mengarahkan dia, yang memberikan dia hati yang sungguh untuk melayani Tuhan. Dan hikmat itu juga yang membuat dirinya bisa bertindak dan bersikap sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak akan merugikan orang lain tentunya. Itu hikmat Allah. Dan Paulus sadar, dengan menggunakan hikmat Allah, ia bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yang menjadi aplikasinya bagi kita di pagi hari ini, di tengah sulitnya kehidupan, bahkan mungkin iman kita digoyahkan oleh keadaan. Secara manusia, kita tidak akan mampu hidup dalam bersyukur, bahkan mengatakan, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus dengan totalitas, kita akan mampu menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Bahkan jika kita benar-benar mengandalkan kuasa dari Tuhan, mengandalkan iman kita, dan mengandalkan hikmat daripada Tuhan, Yesus Kristus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.